32, kita keluarin pasal 32 em, tentang anak lembu emas. Nah, saya yakin kita semua udah pernah bahas atau paling enggak tahu cerita ini dari gereja atau dari orang lain atau baca sendiri di kitab Keluaran pasal 32. Oke, seperti yang bisa saudara-saudara lihat, saya ambil materi ini dari beberapa sumber. Pertama dari Alkitab pastinya, lalu dari Alpha Omega, ini buku tentang kisah-kisah Alkitab, lalu Bible Commentary, lalu ada website ya kecil, cukup sederhana penyampaiannya itu God Question. Tapi kebanyakan saya ambil dari Alkitab, Alpha Omega, dan Bible Commentary. Oke, kita mulai. Oke, kita lihat latar belakang masalahnya nih. Di kisah ini, masalahnya itu em, orang Israel membuat anak lembu emas, yaitu patung dari emas dan disembah sama orang Israel. Dia punya masalah, latar belakang masalah. Pertama, kita bisa buka di ayat pertama, dibilang, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Nah, jadi permasalahan adalah Musa, pemimpin orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, dia disuruh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Ngapain tuh? Di Gunung Sinai, Musa menerima 10 hukum Allah, tertulis di dua loh batu, di dua loh batu. Tapi masalahnya, Musa naik ke gunung itu dalam waktu yang cukup lama, 40 hari. Dan satu ketentuan dibikin sama Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan. Gunung yang Musa naiki untuk bertemu dengan Tuhan tidak boleh dinaiki oleh orang lain kecuali Musa. Ini latar belakangnya. Lalu gunung itu harus dipagari, dipagarin. Jadi dibikin patok-patok supaya nggak ada yang boleh masuk. Bahkan binatang sekalipun tidak boleh menyentuh gunung itu karena suci. Itu pertama. Kedua, gunung tersebut, saudara-saudaraku, dikelilingi oleh api, petir, awan hitam, dan banyak guntur. Jadi kondisi gunung itu tuh mengerikan sebenarnya. Nah, jadi orang Israel ketika nungguin Musa nggak datang-datang, masalahnya nggak ada yang tahu Musa sampai kapan di sana. Nggak ada yang pernah tahu, nggak ada informasi kapan Musa akan turun dari gunung itu, nggak ada yang tahu. Jadi eh, karena Musa terlihat mengundur-mundur, Musa dikira sudah mati. Kenapa sudah mati? Masuk akal. Karena orang Israel melihat gunung itu sangat mengerikan keadaannya. Ada api, ada guntur, ada asap, petir, bahkan binatang pun yang menyentuh gunung itu mati langsung. Cuma boleh Musa. Lalu mereka udah nggak sabar tuh. Udah nggak sabar, lalu mereka minta apa? Minta sesuatu yang mengerikan. Nah, itu apa? Bikin patung untuk disembah. Kenapa? Nanti kita cari tahu tuh. Kenapa orang Israel spesifik pengen bikin patung Allah, dan nanti patung yang dibikin adalah anak lembu emas. Nanti kita cari tahu kenapa harus anak lembu emas. Oke, kita lihat baca ayat 2 dan sampai 4 mengenai respon Harun. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telingamu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir." Nah, ngeri banget ini. Ngeri banget ini. Nah, kita cari tahu, kenapa sih Harun pas diminta,
langsung nurut. Nah, ya, saudara-saudara bisa lihat di slide ini penjelasan saya. Tapi kita mesti cari tahu nih, siapa itu Harun? Harun itu adalah istilahnya tangan kanannya Musa. Kenapa? Musa ini nggak bisa ngomong. Musa ini pemalu. Jadi Harun ini adalah eh, mulutnya Musa. Kalau mau ngomong apa-apa, Harun tuh yang ngomong tuh. Kalau mau bikin sesuatu, Harun yang membantu Musa untuk mengeksekusinya. Bahkan pas ketemu sama Firaun, yang di depan itu tuh Harun yang jadi juru bicaranya Musa. Jadi Harun ini bukan orang sembarangan. Dia orang suci karena dia melakukan tugas suci yang diberikan Tuhan. Tapi kenapa Harun akhirnya nurut, manut dia dengan permintaan orang Israel membuat patung? Nah, yang pertama, kita lihat Harun memerintahkan umat Israel menanggalkan emas. Kenapa? Karena Harun tahu orang Israel itu pelit. Dia tuh mikir, ah orang Israel ini kayaknya pelit deh. Kalau saya minta emas, pasti mereka nggak akan kasih. Karena kalau saya bilang, oke saya akan bikin patung buat kalian sembah, menggantikan Tuhan. Tapi syaratnya adalah pakai emas dari anting, kalung, perhiasan yang lain. Tanggalkan, kasih sama saya. Harun berpikir bahwa kalau dia memerintahkan orang Israel seperti itu, orang Israel langsung sadar, aduh, ternyata mau bikin patung dewa atau berhala, harganya mahal. Nggak jadi deh. Itu pemikiran Harun. Tetapi hasilnya apa? Harun keliru, saudara-saudara. Harun keliru. Kenapa? Karena ternyata orang Israel memberikan secara sukarela uang mereka atau harta mereka, emas mereka. Dan di sini Harun kaget. Di sini Harun gagal dalam mensiasati orang Israel. Lalu, pada akhirnya ya karena strateginya Harun gagal, dia harus nurut sama orang Israel. Kenapa dia harus menurut? Pertama, Harun didesak. Harun membuat patung dari emas yang diberikan oleh orang Israel karena desakan mayoritas. Aplikasi ironinya apa, saudara-saudara? Seringkali kita bikin dosa, seringkali manusia melakukan pelanggaran karena desakan mayoritas, karena tuntutan mayoritas. Tuntutan bos, mungkin kalau di kantor, tuntutan atasan, tuntutan keluarga bahkan, seringkali membuat kita melakukan pelanggaran. Takut kehilangan simpati bangsa. Nah, kita tahu kan tadi Harun adalah pemimpin Israel di bawahnya Musa. Kalau Harun menolak keinginan orang Israel, pasti dia kehilangan simpati, kehilangan dukungan. Takut dibunuh. Nah, dari komentar yang saya baca, orang-orang Israel nggak semuanya nurut. Banyak dari orang-orang Israel menolak rencana pembuatan patung, menolak untuk mengkhianati Tuhan. Banyak orang Israel yang tidak mau mengikuti pelanggaran yang direncanakan ini. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang Lewi. Orang Lewi, mereka menolak untuk ikut dalam pemberontakan ini. Dan mereka dibunuh. Mereka dibunuh. Harun melihat orang Israel membunuh orang-orang yang menentang rencana ini. Sehingga Harun takut. Nah, seringkali kita mengkhianati Tuhan. Seringkali manusia itu bikin dosa karena takut konsekuensinya. Contohnya kalau kita di eh, dalam pergaulan, seringkali kita mengkompromikan jati diri kita sebagai orang Kristen. Seringkali di tempat kerja, karena apalagi untuk menguduskan hukum Sabat, seringkali orang-orang mengendurkan dia punya idealisme. Oh, udahlah kerja aja hari Sabat nggak apa-apa. Sekali-sekali doang kok. Nah, ini contohnya. Atau kadang-kadang ketika kita memiliki pasangan, eh, pacar khususnya, udah tahu pacarnya ini nggak seiman sama kita tuh. Tapi nggak apa-apa deh. Saya sayang sama pacar saya. Meskipun Tuhan bilang jangan cari pasangan yang nggak seiman, nggak apa-apa. Saya akan bikin dia jadi seiman sama saya. Padahal ini udah melanggar.
Lalu, ini tadi kutipan yang saya ambil dan saya sudah jelaskan tadi. Harun takut kehilangan nyawanya sehingga dia menuruti desakan orang Israel. Kenapa harus anak lembu emas? Kenapa? Kenapa nggak bikin dewa lain? Ada banyak berhala, ada banyak patung dewa. Kenapa harus anak lembu emas? Anak lembu emas adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir. Nah, lah, kenapa harus dewa orang Mesir? Kenapa harus membuat dewa orang Mesir dan disembah? Karena mereka hendak kembali ke Mesir. Ketika mereka nunggu di kaki Gunung Sinai 40 hari, nggak ada tanda-tanda Musa kembali. Mereka pikir pemimpin mereka, yaitu Musa, udah mati, sehingga udah nggak ada alasan lagi tuh untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Udah nggak ada alasan dan udah nggak ada motivasi untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir, ke tanah Kanaan. Jadi pilihannya apa yang tersisa? Pilihannya adalah balik kembali ke Mesir. Nah, tapi masalahnya sebelum mereka meninggalkan Mesir, Tuhannya Israel sudah membuat Mesir mengalami banyak malapetaka, yaitu 10 tulah, 10 kutuk diberikan di Mesir. Bahkan kutuk yang terakhir sangat mengerikan, pembunuhan anak sulung Mesir. Dan yang merepotkan lagi adalah orang Israel, orang Mesir, tentaranya, bahkan Firaun mati di Laut Merah ketika laut menutup pasukan Mesir. Jadi logikanya kalau mereka balik ke Mesir, mereka pasti akan ya bukan cuma dimarahin sama orang Mesir, bisa-bisa dibunuh sama orang Mesir. Karena orang Israel adalah penyebab dari malapetaka Mesir. Tetapi orang Israel tahu cara mengatasinya, yaitu mereka ingin membujuk orang Mesir. Kita lihat poin selanjutnya. Membujuk orang Mesir dengan menunjukkan kesetiaan mereka kepada dewa Mesir agar mereka dapat diterima kembali. Jadi siasatnya adalah mereka bikin dewanya orang Mesir, mereka bawa, mereka bopong nanti, dan pas mereka di pintu Mesir atau di gerbang Mesir, di daerah Mesir, mereka akan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak menyembah Allah di sorga, mereka sudah berhenti menyembah Allahnya orang Israel, dan mereka mulai menyembah Allahnya orang Mesir. Nah, tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan simpati kembali orang Mesir. Seringkali umat manusia, kita sebagai yang mengaku orang Kristen, seringkali supaya diterima di satu komunitas, supaya diterima di satu circle sosial, kita bikin pelanggaran. Saya ingat dulu, saya pas masih remaja, saya pengen banget masuk di satu circle sosial. Tapi masalahnya circle sosial itu semuanya ngerokok, semuanya mabuk. Jadi supaya saya bisa masuk ke dalam ruang lingkup sosial mereka, saya paksa diri saya ngerokok, meskipun saya nggak merokok sebelumnya. Jadi pas saya ngerokok, wah mereka mulai terima saya. Atau eh, di lingkungan pekerjaan kita, kita nggak bisa masuk ke dalam circle mereka kalau kita nggak mempromikan prinsip-prinsip kekristenan. Dan sering kali ini terjadi. Dan kita sebagai umat Kristen dipanggil Tuhan harus memilih atau memprioritaskan prinsip Alkitab ketimbang penerimaan dunia. Penerimaan dunia bukan berarti penerimaan Tuhan. Penerimaan Tuhan terhadap kita lebih penting daripada penerimaan dunia kepada kita. Nah, kita lihat awal mula berhala. Nah, ini poin yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini. Awal mula berhala atau awal mula anak lembu emas dari mana sih? Nah, Keluaran 32 jelas tuh. Berhala yang dibuat oleh orang Israel diambil dari anting, dari kalung, dari gelang, dan perhiasan mereka yang lain. Pertanyaannya, orang Israel itu kan budak dulu. Orang Israel budak, otomatis orang Israel itu miskin. Kenapa? Karena budak. Dia bukan orang kaya,
Orang Israel pas di Mesir bukan orang kaya, mereka budak. Lalu bagaimana mereka punya banyak emas? Bagaimana mereka punya banyak perhiasan? Ini ceritanya. Sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjanjikan satu hal, yaitu mereka akan istilahnya merampasi orang Mesir, mengambil harta orang Mesir. Kenapa? Karena mereka udah jadi budak selama 430 tahun. Contohnya, ketika bangsa Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda, mereka menuntut kompensasi. Bangsa Indonesia menuntut orang Belanda dan Jepang bayar hutang ke mereka. Kenapa? Karena mereka udah dijajah. Dan buktinya ya akhirnya orang Belanda, negara Belanda dan negara Jepang ini akhirnya kasih itu kompensasi. Bahkan dicicil. Karena terlalu banyak yang diminta oleh orang Indonesia. Begitu juga dengan orang Israel. Tuhan menggerakkan hati orang Mesir supaya kasih emas kepada orang Israel. Kita baca Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Kenapa Tuhan harus membuat orang Mesir bermurah hati? Simple, karena orang Mesir pada dasarnya jahat kepada orang Israel. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, yaitu orang Mesir, tetangganya, dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah mukjizat yang unik. Mukjizat yang unik. Kenapa unik? Karena orang Mesir dibuat Tuhan secara sukarela membayar orang Israel dengan emas dan pakaian dan perak. Barang-barang mewah ini. Ini sangat terbilang mustahil. Kenapa? Karena orang Mesir tahu penyebab dari malapetaka yaitu 10 tulah yang terjadi di negara mereka disebabkan oleh Allahnya orang Israel. Harusnya orang-orang Mesir itu benci sama orang Israel, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena mukjizat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, orang Mesir memiliki hati yang baik kepada orang Israel. Akhirnya dikasih emas. Nah, kita lihat hal unik selanjutnya. Ketika orang Israel mendapatkan berkat, yaitu emas dan barang-barang mewah yang lain, mereka bikin patung berhala. Mereka jadikan berkat yang mereka terima, emas yang mereka terima dari Tuhan sebagai berhala. Dan di ayat 4 dikatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu." Sambil menunjuk patung emas yang dibuat oleh mereka, orang Israel menyatakan, "Inilah Allahmu." Lihat kata Allah di sini menggunakan huruf besar. Ini merujuk kepada Allah yang sesungguhnya. Tetapi itu bukan Allah yang sesungguhnya, melainkan adalah berhala yang mereka buat dari emas yang diberikan Tuhan. Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Israel sangat bersuka cita. Israel menganggap berhala itu adalah perwakilan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali umat Tuhan melupakan Tuhan karena berkat-berkatnya. Seringkali kita sebagai penerima berkat terlalu fokus kepada berkat Tuhan ketimbang Tuhan yang memberikan berkat. Dan seringkali kita umat Tuhan menjadikan berkat Tuhan sebagai berhala. Entah itu pekerjaan dapatnya dari mana? Pekerjaan dapatnya dari Tuhan. Kadang-kadang kita lebih fokus sama pekerjaan kita ketimbang sama Tuhan, ketimbang baca Alkitab, ketimbang renungan pagi, renungan malam, ketimbang gereja. Uang dapat dari mana? Dari Tuhan. Semua kebaikan yang kita terima datangnya dari Tuhan. Dan seringkali karena uang, kita lupa sama Tuhan. Kekasih, pasangan hidup, anak, datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Dan seringkali karena mereka, karena pasangan kita, karena anak kita,
kita lupa sama Tuhan. Dan banyak hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukannya mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi mendekatkan kita malah kepada penyembahan berhala. Harun terbawa suasana, ayat 5, kita baca ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dia bilang, besok adalah hari raya Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini menggunakan eh, kalau di bahasa Ibrani-nya YHWH atau nama asli Tuhan. Jadi Harun bilang, ini adalah Tuhanmu. Nah, dia terbawa suasana ketika melihat orang Israel sangat senang sama patung yang didirikan. Dan besok mereka bikin hal yang sangat mengerikan, yaitu apa? Mereka melakukan peribadatan untuk menyembah patung itu. Kita lihat. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka beribadah dengan cara yang sama ketika mereka menyembah Tuhan, tetapi bedanya adalah mereka melakukan ibadah itu untuk menyembah patung yang mereka buat, tapi mereka pakai mindset ini adalah Tuhan. Bayangkan, seringkali umat Tuhan beribadah dengan cara yang mereka senangi. Dalam hal ini orang Israel beribadah dengan patung yang mereka senangi. Nah, ada hal yang saya ingin tekankan. Saudara-saudaraku, ibadah itu bukan untuk menyenangkan hati kita. Ibadah itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Yang menyenangkan hati Tuhan cuma satu, penurutan dan kasih. Dan orang Israel ketika dia menyembah di sini, mereka tidak melakukan penurutan dan mereka tidak menunjukkan kasih kepada Allah. Nah, kenapa mereka akhirnya menyembah dalam konteks yang salah? Saudara-saudara, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir bukan cuma orang Israel, tapi banyak orang-orang Mesir yang bertobat dan akhirnya ikut sama orang Israel keluar dari tanah Mesir pergi ke tanah Kanaan. Makanya di Alkitab kalau kita baca nanti kita akan temukan istilah bangsa campuran. Nah, bangsa campuran inilah yang paling banyak memprovokasi orang Israel untuk memberontak dan akhirnya membuat patung berhala ini. Nah, makanya di kitab Imamat pasal 19 ayat 2 Tuhan bilang, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus." Kenapa? Karena orang Israel menjalin hubungan kepada orang-orang yang gak murni atau bangsa campuran ini, sehingga bangsa campuran ini menghasut orang Israel untuk memberontak kepada Allah. Dan seringkali umat Tuhan memberontak kepada Allah melakukan pelanggaran karena dihasut, terpengaruh oleh orang-orang yang bukan umat percaya. Let's say, bilang aja, taruhlah kita orang beriman. Kita orang Kristen, taat, rajin ke gereja. Seringkali kita melanggar Tuhan karena kita sangat dekat dengan orang-orang yang jahat. Dengan orang-orang yang pada notabene tidak percaya sama Tuhan. Dan prinsip-prinsip orang-orang itu mempengaruhi kita. Sekali lagi, kita harus kudus karena Tuhan kudus. Nah, kata kudus diambil dari kata bahasa Ibrani kodes, mirip seperti kudus, kodes dan kudus. Mungkin kata kudus dari bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Ibrani yaitu kodes. Dan kodes, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu to set apart atau dipisahkan. Jadi ketika Tuhan bilang, kamu harus kudus, kurang lebih Tuhan pengen bilang begini, kamu harus memisahkan diri dari orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Artinya adalah bukan kita nggak boleh bergaul sama mereka. Kita harus memisahkan diri kita dari gaya hidup mereka.
Tetapi orang Israel enggak. Mereka dekat sama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dan mereka terpengaruh dan mengambil gaya hidup mereka yang tidak takut akan Tuhan menjadi milik mereka. Oke, kita next. Nah, respon Allah. Allah di Gunung Sinai sama Musa ketemu. Tetapi Allah tahu juga apa yang terjadi di bawah kaki Gunung Sinai. Kita baca ayat 7 sampai 9. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala." Kita lihat. Nah, ketika bangsa Israel dia jatuh dalam dosa ini, Tuhan bilang ke Musa, "Hei, lihat itu bangsamu." Tuhan tahu dengan jelas siapa Israel. Israel ini adalah ciptaannya. Israel ini adalah umatnya. Tetapi ketika Tuhan lihat orang Israel melanggar atau memberontak, Tuhan bilang, "Lihat bangsamu." Bangsanya sama, bangsanya Musa. Artinya apa? Musa, engkau punya orang-orang ini. Musa, bangsamu, umatmu Musa. Artinya apa? Tuhan udah nggak mengakui orang Israel sebagai miliknya. Seringkali kayak gini, saya kasih contoh. Ketika suami istri punya anak, anaknya nakal, terus bapaknya, papanya lihat anaknya nakal, lalu papanya ini ngadu ke istrinya. Sayang, lihat tuh anakmu, dia nakal banget. Tadi dia main main di comberan, main di got, sampai kotor bajunya. Lihat anakmu tuh kelakuannya. Padahal bapaknya tahu nih, itu juga anaknya. Nah, ini mengindikasikan bahwa si Tuhan dia menolak orang Israel. Nah, dia memutuskan hubungannya dengan Israel karena orang Israel meninggalkan dia. Ayat 10, Tuhan kasih tawaran kepada Musa. "Oleh sebab itu biarkanlah aku," kata Tuhan, "supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan bunuh mereka semua, dan aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin dari bangsa yang baru." Jadi Tuhan kasih tawaran kepada Musa. Lihat, Musa, orang Israel ini jahat banget. Saya akan jadikan kamu pemimpin dari bangsa yang baru. Saya akan dengan mudah membinasakan orang Israel, dan saya akan ciptakan bangsa yang baru yang menurut, dan kamu akan memimpin mereka. Tapi lihat respon Musa bagaimana. Ayat 11. "Mengapa engkau marah sama mereka, kepada umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapa ke orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung, membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala," Musa bilang kepada Tuhan, "dan menyesallah karena malapetaka yang kau akan lakukan." Musa menolak tawaran Tuhan. Tuhan bilang, "Aku akan jadikan engkau jadi pemimpin dari bangsa yang baru, bangsa yang besar. Tenang aja. Saya akan jadikan kau pemimpin yang dari bangsa yang lebih baik daripada bangsa Israel." Musa nggak mau. Lalu Musa Musa membujuk Allah untuk mengampuni orang Israel. Nah, coba kita tarik kesimpulan dari respon Musa. Musa, dia tahu betapa jahatnya orang Israel. Musa tahu betapa ngerinya kelakuan orang Israel. Dan Tuhan tawarkan penawaran yang luar biasa menarik. Tapi Musa menolak. Kenapa? Karena Musa sangat mengasihi orang Israel. Lalu Allah menyesal, ayat 14. "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakan." Loh, kok Tuhan menyesal? Tuhan bukan menyesal seperti manusia menyesal. Kita bikin rencana, manusia bikin rencana, tiba-tiba rencananya gagal, menyesal. Enggak, bukan.
Dalam bahasa aslinya, kita menggunakan nakam. Nakam, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadinya to be moved to pity, atau jadi kasihan. Jadi karena Tuhan dibujuk Musa, Tuhan yang tadinya marah, jadi kasihan sama orang Israel. Apa kesimpulannya? Bujukan Musa meluluhkan hati Tuhan. Doa syafaat atau doa perantaraan Musa menggerakkan hati Tuhan. Jadi, saudara-saudara, seringkali kita sebagai umat Tuhan disakiti oleh musuh-musuh kita. Kita juga bisa sebenarnya berdoa untuk malapetaka mereka, kayak gini. Tuhan, tolong balaskan perbuatan orang itu kepada saya. Bisa berdoa kayak gitu. Tetapi yang Musa tunjukkan adalah ketika orang Israel melakukan kejahatan, Musa bukan mendoakan hal yang buruk untuk Israel, tetapi Musa mendoakan keselamatan orang Israel. Nah, dari buku ini saya simpulkan aja, saya paraphrase. Musa itu sebenarnya lagi diuji sama Tuhan. Diuji apakah Musa layak untuk jadi pemimpin dari bangsa Israel atau tidak. Apa ujiannya? Ujiannya ya dengan tawaran Tuhan. Andai kata tawaran yang diberikan Tuhan untuk membinasakan orang Israel dan membuat Musa jadi pemimpin dari bangsa yang baru diterima oleh Musa, Musa dinyatakan tidak layak untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena sebagai pemimpin, Musa diwajibkan memiliki hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengorbanan, hati yang penuh dengan rasa ingin menolong. Dan Musa menunjukkan itu semua ketika dia menolak tawaran yang diberikan Tuhan. Oke, eh, singkat saja, saya akan persingkat materi ini dalam 5 menit terakhir supaya kita punya waktu untuk diskusi. Nah, eh, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa dengar dari kejauhan seperti ada suara memuji Tuhan, tetapi juga seperti suara orang kayak mau perang. Karena orang Israel memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan cara yang sangat tidak lazim, seperti orang mau pesta. Dan ketika Musa mendekati perkemahan orang Israel, dia mendapati orang Israel sementara menyembah patung. Karena marahnya Musa, dia ambil itu dua loh batu, dia hancurkan dengan cara membanting ke patung itu. Akhirnya patung itu hancur. Nah, apa artinya? Menghancurkan dua loh batu artinya adalah menunjukkan bahwa Tuhan sudah membatalkan perjanjian dengan Israel. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah umat Tuhan setia kepada Tuhan, Israel setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati orang Israel. Nah, oleh karena tindakan orang Israel, akhirnya Tuhan batalkan semuanya. Oke? Lalu, Musa datangin Harun. Dia marah sama Harun. Harun, kenapa kamu membuat bangsa ini seperti orang yang seperti kuda lepas dari kandang? Katanya. Lalu Harun bilang begini ke Musa. Tuanku, Musa, kamu tahu kan orang Israel ini jahat banget. Lalu Harun bikin pembelaan. Pembelaannya begini. Tahu nggak, Musa? Saya nggak bikin patung ini. Patung lembu emas itu muncul secara ajaib dari api. Jadi Harun sementara bikin alasan supaya seakan-akan patung ini secara ajaib muncul. Dan kalau ada hal ajaib, berarti di situ ada penyertaan Tuhan. Jadi seakan-akan Harun pengen bilang, saya bikin patung ini, tetapi patung ini muncul secara ajaib karena Tuhan juga menyertainya. Bayangkan, Tuhan dijadikan alasan untuk Harun membuat patung. Nah, Harun berbohong kepada Musa. Lalu, Musa bilang kepada Harun, Harun, kamu sudah membuat orang Israel jadi bahan cemoohan, kayak bahan bulian kalau bahasa gaulnya. Kenapa? Karena
eh, orang Israel itu dikenal sebagai bangsa yang anti terhadap penyembahan dewa-dewa. Orang Israel dikenal sebagai bangsa yang menyembah hanya kepada satu Tuhan. Orang Israel dikenal sebagai bangsa yang setia. Tetapi karena Harun, Musa bilang ini karena Harun, orang-orang di sekitar melihat bangsa Israel sebagai bangsa yang pemberontak. Nah, seringkali kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, karena kelakuan kita, orang lain memandang kita sebagai orang yang kurang ajar. Contohnya, pas saya dulu kuliah S1 di Unglab sebagai mahasiswa kependetaan, ada beberapa mahasiswa kependetaan yang merokok. Dan mahasiswa-mahasiswa yang lain lihat ini ada mahasiswa mahasiswa kependetaan tapi ngerokok. Mereka bilang apa? Ih, ini calon pendeta kok ngerokok. Jadi mereka jadi mencemooh bukan cuma diri mereka, jadi mereka membuat orang lain merendahkan fakultas kependetaan, bahkan merendahkan Tuhan mereka. Seringkali kita membuat Tuhan direndahkan karena kelakuan kita. Nah, kita lihat ini, mengerikan kutipan ini. Daripada segala macam dosa yang akan dihukum oleh Allah, tidak ada dosa yang lebih kejam, lebih keji dari pemandangan Allah daripada mereka yang mendorong orang lain untuk berbuat kejahatan. Dalam hal ini, orang Israel mendirikan patung oleh karena Harun. Dan dosa yang sangat kejam adalah ketika kita membuat orang lain melakukan dosa. Lalu Musa dalam bukan emosi, ini bukan amarah yang receh, bukan eh, asal-asalan tindakan yang Musa lakukan di sini ketika dia marah. Musa akhirnya memerintahkan, Musa panggil, oke orang Israel saat ini, siapa dari kalian yang mau berdiri untuk Tuhan, pindah ke sisi sebelah kiri, siapa yang memberontak, pindah ke sebelah kanan. Jadi Musa bikin pembagian. Lalu ketika Musa sudah lihat, ada sebagian orang yang tetap di sisi pemberontakan, Musa memerintahkan orang Lewi untuk membunuh semua orang yang memilih berdiri dalam jalur pemberontakan. Jadi orang Lewi itu menyembelih semua yang memberontak. Kenapa harus orang Lewi yang menyembelih orang-orang yang memberontak? Karena orang Lewi adalah satu-satunya suku yang tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sejak saat itu orang Lewi diangkat menjadi suku yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena orang Lewi dipilih Tuhan untuk jadi pelayan bait suci, jadi imam yang melayani seluruh peribadatan dan ritual orang Israel dalam penyembahan. Oke, kenapa harus dibunuh? Karena jika mereka tidak dibunuh, maka dosa mereka akan merusak umat Tuhan lebih parah. Jadi dosa harus disingkirkan. Nah, karena orang Israel melihat kejadian yang sangat mengerikan itu, akhirnya mereka mengeluh kepada Musa. Musa, ini kami takut ini. Kami memang udah berdosa, tapi kami takut nanti Tuhan kasih kami kutuk karena kami sudah menyembah berhala. Tolong, tolong kami ini Musa. Tolong kamu bilangin dong sama Tuhan supaya Dia mengampuni kami. Jadi Musa bilang begini, kamu ini memang udah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Musa akan naik lagi ke Gunung Sinai untuk melakukan pendamaian. Apa pendamaiannya? Kita lihat. Ayat 32 dibilang apa? Musa bilang ke Tuhan, Tuhan, saya baca aja, saya nggak mau paraphrase, ini bagus banget ayatnya. Ayat 32 dibilang begini, tapi sekarang kiranya Engkau Tuhan mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, jika Tuhan tidak mengampuni, lebih baik Tuhan hapuskan namaku dari kitab kehidupan, dari kitab yang kau tulis. Jadi Musa bilang apa? Lebih baik saya tidak selamat. Lebih baik saya, Musa, tidak masuk surga, katanya.
ketimbang lihat orang Israel tidak diampuni dan tidak selamat. Musa rela mati untuk orang Israel. Dan ini tindakan Musa melambangkan tindakan pendamaian yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Ya, upah dosa adalah maut, tetapi oleh karena Yesus, kita tidak menerima maut. Yesus lebih pilih mati daripada kita yang mati. Yesus lebih pilih mati ketimbang lihat manusia tidak masuk surga. Ibrani 9:12 mengatakan, dan ia, Yesus, imam besar surgawi kita, satu masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ketika Musa dia mau rela rela mati untuk Israel, dibilang Tuhan, saya mendingan saya yang mati daripada Israel yang mati. Yesus melakukan hal yang lebih besar untuk manusia. Yesus, dia rela mati. Lebih baik dia yang mati ketimbang saya, manusia yang berdosa. Ketimbang saya, manusia yang berkali-kali mengkhianati Tuhan, tidak masuk surga. Apa kesimpulannya? Keselamatan kita adalah prioritas utama Tuhan. Dalam buku Review and Herald, saya bacakan dengan terjemahan bebasnya. Bapa menanamkan salib di antara surga dan bumi. Dan ketika Bapa melihat pengorbanan Yesus, dia tertunduk di hadapannya, dan dalam pengakuan dia menyatakan sudah cukup penebusan untuk manusia. Jadi kesimpulannya adalah kita memang berdosa, kita memang layak untuk mati, tetapi Tuhan Yesus lebih memilih mengambil tempat kematian itu ketimbang melihat kita yang tidak selamat. Kiranya melalui pelajaran ini, teman-temanku, sahabat-sahabatku di sini boleh memahami bahwa kasih Allah begitu besar, dan semoga kasih Allah dapat memotivasi kita untuk hidup menurut. Terima kasih.